Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmadani Prasetya Putri dengan NIM 2511 306061. Saya dari Prodi PGMI Lokal 2. Di sini akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Video ini akan menjelaskan tentang tanggapan tren pendidikan Islam pada era modern. Apakah sekolah Islam hanya sebuah tren atau bisa membuat generasi-generasi selanjutnya atau yang akan datang menjadi pintar? Mari kita bahas. Pernahkah kalian berpikir tentang di mana sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang berlabelkan Islamik, tetapi murid atau santrinya tidak mencerminkan hal tersebut? Apakah dengan hanya sebuah label dapat menjamin karakter seseorang atau hanya sebuah tren dan untuk keren-kerenan? Pada zaman sekarang, maraknya sekolah itu seperti tren-trenan saja. Jadi di sini saya akan membahas beberapa hal yang harus kita kritisi bersama. Yang pertama, soal harga. Yang dimaksud soal harga adalah soal biaya untuk berpendidikan. Pada zaman sekarang, biaya berpendidikan itu sangat mahal harganya. Dan kita kadang sampai berpikir, mau jadi orang bener aja biayanya sangat mahal. Dan itu seolah-olah pendidikan berkualitas hanya untuk orang kaya. Padahal pendidikan yang mahal itu belum tentu melahirkan generasi berakhlak mulia untuk masa depan. Selanjutnya, yang kedua adalah terlalu fokus pada simbol. Yang dimaksud simbol ini adalah label pada sekolahan. Pada zaman sekarang banyak sekali sekolah yang bangga pada murid-muridnya yang hafal sekian juz, tetapi etikanya kepada orang lain, orang tua, atau sesama temannya itu sangat kurang atau yang dinamakan minus akhlak. Hafal Al-Quran itu memang bagus, tetapi jika di mulut saja tanpa memasukkan ke hati, jadinya percuma seperti kaset yang direkam saja. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pemisahan ilmu. Kadang kita secara tidak langsung dipaksa untuk memilih antara menguasai ilmu agama atau sains. Padahal kedua ilmu tersebut adalah suatu hal ilmu yang harus kita pelajari secara seimbang. Secara logika, untuk apa kita memiliki gedung sekolah yang mewah kalau hasilnya hanya mencetak anak-anak yang pintar menghafal tetapi tidak bisa berpikir kritis? Kenapa di zaman sekarang sangat dibutuhkan anak-anak yang berpikir kritis? Karena dunia sekarang itu sangat keras. Sekarang adanya AI, krisisnya moral, itu akan menjadikan anak-anak zaman sekarang tidak berkembang. Dan jika pendidikan Islam tidak beradaptasi, kita akan menjadi penonton di masa depan. Maka dari itu, pendidikan harusnya mengubah cara kita bersikap, bukan hanya menambah gelar di belakang nama saja. Supaya tidak menjadi asal omongan saja, mari kita lihat dalil dari Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi yang dimaksud dari ayat tersebut adalah Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya. Jadi antara iman dan ilmu itu harus berjalan dengan seimbang, tidak boleh ada yang lebih atau kurang dari salah satunya.
Dan juga Nabi Muhammad bersabda bahwasanya menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu apa saja, termasuk ilmu kedokteran, matematika, dan lain-lain. Dan Nabi sangat menekankan untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak itu sangat penting untuk kita di masa depan. Jadi, kalau ada seorang anak yang bersekolah di sekolah Islam tetapi masih suka membuli temannya, berarti ada yang salah pada sistem pendidikannya. Lalu, bagaimana sih sekolah Islam yang bagus? Sekolah Islam yang bagus itu tidak membeda-bedakan antara pelajaran sains maupun pelajaran agama. Jadi pelajaran keduanya itu berjalan dengan seimbang. Dan yang paling terpenting adalah mendahulukan adab, lalu disusul dengan ilmu. Mengapa begitu? Karena orang yang beradab pasti orang yang berilmu. Memang pintar itu perlu, tapi menjadi orang yang baik itu wajib. Dan jika kita menjadi seorang guru, bukan hanya memberi tugas, tetapi kita juga menjadi contoh yang nyata. Karena peran seorang guru itu sangat penting untuk murid-muridnya. Intinya sekolah Islam itu bukan sebuah gedung atau label, tapi bagaimana caranya mempersiapkan generasi yang akan datang yang terpaku terhadap Tuhan, dan bagaimana cara berpikir kritis untuk kemajuan masa depan. Jadi, marilah kita lebih kritis dalam memilih dan membangun pendidikan untuk masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah katanya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.